Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Indasari, saya dari Regular B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nih, menurut Krida Laksana pada tahun 2010 menjelaskan bahwa kelahiran bahasa Indonesia tidak terpisahkan dari kebangkitan nasional. Sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa bahasa Indonesia yang telah menjadi bahasa persatuan kita itu cikal bakalnya bahasa Melayu. Bahasa Indonesia juga secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai bahasa lingua franca, bahasa pergaulan di Nusantara kan kemungkinan sejak abad-abad awal peninggalan modern. Ini kalau kalian ada di daerah Jambi nih, Jambinya tuh Jambi yang masih menganut kental budaya, mereka itu kadang memakai bahasa Melayu, sedikit-sedikit Melayu gitu guys. Jadi ada yang beberapa di sana memakai bahasa yang kayak masih bahasa kayak daerahnya, tapi ada juga yang memakai bahasa Melayu gitu. Kebanyakan di Jambi juga itu perantauan guys. Jadi kalau kalian menemukan orang yang masih menggunakan bahasa Melayu di daerah Jambi, itu tuh bisa dibilang itu adalah pribumi asli gitu. Oke, terus sekarang saya akan membahas materi plagiat. Apa sih plagiat? Pasti kalian sering mendengar apa itu plagiat. Plagiat itu sering banget ditemukan di platform-platform seperti Wattpad, novel gitu kan. Mereka sering menjiplak karya-karya orang yang mungkin mereka menganggapnya sepele, tapi itu sangat-sangat tidak etik ya guys. Kode etik ilmiah dan pelanggarannya nih guys. Kode etik ilmiah merupakan seperangkat etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum dalam mengusulkan, melakukan, melaporkan, dan mempublikasikan penelitian. Bukan hanya penelitian aja guys, kalau misalnya kalian punya karya-karya tertentu nih, misal kayak karya novel, karya cerita gitu kan, kalian publikasikan di media sosial, kalian harus mencantumkan hak cipta gitu. Kalau misalnya kalian ini membuat sebuah karya tapi kalian tidak mencantumkan hak cipta, itu bisa saja diplagiatin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Plagiat juga ini nih biasanya hanya pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah, tulis, teknologi, seni, atau karya lainnya milik orang lain. Milik orang lain yang seakan-akan milik kita gitu. Terus definisi plagiat dalam peraturan menteri itu ada di Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 17 tahun 2010, bahwa plagiat didefinisikan sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja di dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lainnya yang diakui sebagai karya ilmiahnya gitu. Jadi tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Misal nih kalian mengutip beberapa jurnal, kalian harus memberikan minimal apa ya, kode kalau itu tuh ada sumbernya gitu. Kalian harus memberikan sumbernya gitu. Jadi jangan asal kalian mengutip tapi kalian tidak memberikan sumber, itu sudah termasuk plagiat. Ini juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis plagiat itu ada guys. Contohnya cloning itu kayak menyampaikan karya lain tapi seakan-akan itu milik kita, menyampaikan sebuah karya orang lain kata demi kata, tapi dia menyampaikannya seakan-akan milik dia sendiri gitu. Itu termasuk plagiat guys. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai sebuah nih, kalian nyari jurnal tapi kalian menyampaikan seakan-akan punya kalian tanpa menyebutkan sebuah sumber, tanpa kalian sampaikan dengan ini sumbernya dari sini gitu, itu termasuk plagiat. Terus yang kedua, menggabung-gabungkan karya orang lain. Dari banyaknya sumber menjadi satu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan. Jadi kalau misalnya kalian sedang membuat karya penulisan gitu kan, dan kalian mencari sebuah referensi tapi kalian tidak memberikan sumbernya dari mana, itu tuh termasuk plagiat. Jadi kalau misalnya kalian sedang ada apa namanya, kayak project
pembuatan penulisan ilmiah atau mau bikin cerita itu kalian harus berikan sebuah sumber. Kalau misalnya memang ada sumbernya, tapi kalau misalnya kalian menulis sebuah novel, sebuah novel itu biasanya dari naluri ya, dari naluri dan kayak isi hati kita gitu. Biasanya tuh nggak ada sumbernya dari isi hati kita, ya kan? Nah, kalau itu nggak termasuk plagiat, karena emang itu real dari pemikiran kita sendiri, dari cara kita berpikir dan mengekspresikan diri dengan cara menulis novel, itu tidak termasuk plagiat. Tapi kalau misalnya kalian menyalin bagian dari karya orang lain, dari buku, artikel, atau sumber-sumber lainnya tanpa memberikan suatu kutipan atau sumber, itu masih termasuk plagiat, guys. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kalian mau mengutip sebuah sumber atau mengutip dari buku, artikel, buku online, itu harus memberikan sumbernya. Terus kalau misalnya kayak persekongkolan juga memberikan atau mengambil hak penulisan kepada atau dari orang lain walaupun dengan sukarela, itu sebenarnya nggak boleh, guys. Dalam dalam kode etik ilmiah itu tidak boleh. Kode etik ilmiah itu termasuk sebagai plagiat, guys. Gak boleh kita harus mengutip sebuah sumber walaupun sedikit, walaupun kecil namanya, walaupun tidak terlihat, tapi harus kita kutip. Entah di belakang penulisan kita, entah di depan penulisan kita harus menulis sebuah kutipan tersebut karena itu sangat penting, ya. Terus kalau duplikasi publikasi sebelumnya, kayak ini sebuah karya kita duplikasi menjadi banyak, tapi kita tidak mencantumkan sumbernya lagi, kita tidak mencantumkan ini karya siapa, itu juga termasuk plagiat, ya guys, ya. Ada pencegahan plagiat juga. Pencegahan plagiat adalah satu, membentuk komisi etik ilmiah yang beranggotakan dosen. Komisi ini bertugas menyusun pedoman pencegahan dan penanggulangan plagiat dan melakukan sosialisasi gitu. Terus yang berikan pelatihan pada mahasiswa, mendorong mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan lainnya untuk menghargai karya sendiri dan menghargai karya orang lain agar tidak memplagiat karya orang lain gitu. Jadi, untuk presentasi hari ini saya akhiri karena saya hanya dikasih waktu 2 menit. Untuk kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Dan saya Bunga Indasari dari Reguler B pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.